Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Cantika. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 200502024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi membaca dan menulis pada bahasa ragam ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bahasa Indonesia ragam ilmiah? Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa ini digunakan memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, ataupun gabungan keempatnya. Selanjutnya adalah karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ada yang tahu apakah saja karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah? Ada 7 karakteristiknya. 1. Cendekia. 2. Lugas dan jelas. 3. Menghindari kalimat pragmatis. 4. Bertolak dari gagasan. 5. Bersifat formal dan objektif. 6. Ringkas dan padat. 7. Konsisten. Yang pertama adalah bersifat cendekia. Yang dimaksud cendekia adalah bahasa Indonesia mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan saksama. Dan yang kedua, sifat lugas dan jelas, dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Yang ketiga, menghindari penggunaan kalimat fragmentaris, yaitu kalimat yang belum selesai. Kalimat ini terjadi karena adanya keinginan penulis yang menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Yang keempat adalah sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Yang kelima adalah sifat formal dan objektif, ditandai oleh pilihan kosakata, bentuk kata, dan struktur kalimat. Keenam, ringkas dan padat, dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa mubazir. Ketujuh, sifat konsisten, yaitu ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa, tanda baca, tanda tak. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bahasa ragam ilmiah. Di sini saya akan memberikan contoh pada artikel kimia tentang jantung koroner. Contoh kalimatnya yaitu, penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumpatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan pembuluh darah arteriosklerosis. Pada kalimat tersebut terdapat kata arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Arteriosklerosis adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada pembuluh darah arteri yang mengalami penyempitan akibat plak. Contoh kalimat selanjutnya adalah penyakit jantung koroner terutama disebabkan oleh proses arteriosklerosis yang merupakan suatu kelainan degeneratif. Pada kalimat tersebut terdapat kata degeneratif. Apa itu degeneratif? Siapa yang tahu? Degeneratif merupakan kondisi di mana kondisi kesehatan tubuh penderita mengalami perubahan fungsi jaringan dan organ. Contoh kalimat selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner di antara lain umur, geografi keadaan sosial, hipertensi, merokok, diabetes, kolesterol, dan pola hidup yang tidak sehat. Pada kalimat tersebut terdapat kata hipertensi, diabetes. Di sini banyak
yang tidak tahu apa itu hipertensi dan diabetes. Hipertensi itu sendiri adalah kondisi ketika tekanan darah terlalu tinggi. Dan diabetes adalah penyakit yang disebabkan karena banyaknya kadar gula dalam darah. Contoh kalimat selanjutnya, gejala-gejala yang timbul pada penyakit jantung koroner antara lain pusing, sakit di bagian dada, terjadi aritmia, mudah lelah, letih, serta nafas pendek, dan terjadi plastamasi. Pada kalimat tersebut terdapat kata aritmia dan plastamasi. Apa itu keduanya? Yang dimaksud aritmia adalah kondisi di mana denyut jantung tidak teratur. Sedangkan plastamasi adalah keadaan jantung berdebar-debar dengan cepat. Mungkin hanya itu contoh-contoh kalimat ilmiah. Di sini saya juga akan menyampaikan cara upaya untuk mencegah resiko penyakit jantung koroner. 1. Memantau faktor resiko rutin, memeriksa kolesterol dan gula darah. Yang kedua, menghindari aktivitas merokok. Dan yang ketiga, mempertahankan berat badan normal. Dan yang keempat, diet kolesterol dan lemak jenuh. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam ragam bahasa baku, tulisan diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Selanjutnya adalah saran-sarannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya mempelajari ragam bahasa yang kita miliki, kemudian mempelajari dan mengambil hal-hal yang baik yang dapat kita amalkan dan kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dah.